Jadi zaman super duper cepat dalam konteks AI, dan AI ini saya rasa bakal masuk ke relung-relung kehidupan kita, gak hanya pebisnis. Mulai dari pendidik, murid, guru. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya. Selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau bilang kita kudu adaptif. Ini tips adaptif. Adaptif ya teman-teman mungkin udah tahu ya, dari dulu kita memang hidup harus adaptif, apalagi pebisnis. Pebisnis itu berat sekali, dan perubahan itu akan selalu ada, dan kita harus adaptif. Saya rasa dari zaman dulu siapapun itu sudah pernah bilang itu. Dan sekarang lebih urgent lagi. Super duper urgent. Kenapa? Karena super cepat, super duper cepat. Saya ingat banget 2025 itu foto AI ya. Foto AI jauh lebih jelek daripada hari ini. Hari ini tanggal 3 Januari. Walau alam minggu depan, 2 minggu lagi, bulan depan akan jauh lebih bagus. Walau alam. Yang jelas tahun lalu gak bagus. Gak bagus, tapi oke lah, kita bisa bikin foto pakai AI yang ala kadarnya. Sekarang jauh lebih bagus. Super duper cepat. Sekarang orang yang nggak bisa coding dengan cara vibe coding. Namanya vibe coding, bahasa kerennya ya. Sorry, orang yang nggak bisa coding bisa bikin aplikasi. Orang yang nggak bisa coding bisa bikin web. Orang yang nggak bisa coding bisa bikin web app dengan vibe coding. Vibe coding itu apa? Ya nyuruh nyuruh AI itu coding. Karena coding itu kan bukan eksak ya, deterministik ya, alias eh, ya sangat bisa dilakukan oleh mesin. Ya kita nyuruh mesin untuk melakukan coding itu bisa. Dan ini 10 tahun lalu mungkin nggak kepikiran. 5 tahun lalu mungkin nggak kepikiran. Dan sekarang katakan dalam waktu 5 tahun, siapapun bisa membuat apps, siapapun bisa membuat website, siapapun bisa membuat web app. Super duper cepat. Kalau Anda nggak adaptif, bahaya, bahaya sekali, super duper bahaya. Makanya kalau saya pribadi, per AI-an saya nggak ragu untuk subscribe yang premium. Yang baru misalkan Dreamina. Dreamina keren sih, menurut saya Dreamina tuh bagus. Pas tahu saya sebagus itu, nggak pakai mikir, langsung subscribe yang premiumnya, nggak pakai mikir. Terus ada juga sih tools-tools yang saya subscribe premium, ternyata nggak sebagus itu, ya udah unsubscribe aja. Tapi saya nggak pakai mikir, kenapa saya pengen mencoba push diri saya untuk adaptif menggunakan tools-tools tersebut. Jadi zaman super duper cepat dalam konteks AI, dan AI ini saya rasa bakal masuk ke relung-relung kehidupan kita, gak hanya pebisnis. Mulai dari pendidik, murid, guru, siapa lagi ya, mungkin tukang bakso juga. Siapapun itu saya rasa AI akan masuk ke ranah-ranah seperti itu. Jadinya ya seperti internet. Internet sekarang orang nggak bisa hidup tanpa internet. Dulu orang nggak bisa hidup tanpa makan. Terus naik level orang nggak bisa hidup tanpa listrik. Naik level tanpa internet. Nanti tanpa AI mungkin kita nggak bisa hidup. Jadi ini super duper cepat. Kalau teman-teman nggak mau adaptif, nggak mau ngulik AI, siap-siap digilas zaman. Nah, tips saya cuma satu, yaitu teman-teman belajar notebook LM. Udah ini aja. Ini sebagai pangkalnya. Ini dari Google ya. Subscribe aja yang premium, saran saya. Ini AI ini membuat Anda bisa belajar apa saja dengan cepat dan bisa loncat langsung ke Feel. Maksudnya Feel itu gini. Misalkan Anda mau belajar tentang bikin foto pakai AI. Terus Anda masukin ke notebook LM semua resource-resource yang mungkin bagus menurut Anda. Tadi YouTube, tadi website, jejelin aja di situ. Lalu Anda langsung tanya ketakutan Anda. Karena kita manusia, dan sangat wajar sekali, biasanya nggak gerak karena takut. Misalkan takut bikin foto pakai AI, takut hasilnya jelek, langsung tanya aja ke situ. Kalau di notebook LM ini apa ya, di klaimnya mereka itu halusinasinya rendah. Halusinasi itu apa ya? Gini. Jadi notebook LM itu sama seperti ChatGPT sama seperti Gemini, cuman kita masukin sources, kita masukin sumber yang terpercaya. Jadi nggak ngaco. Jadi fokus ke situ. Jadi kalau teman-teman misalkan ngikutin saya, oke teman-teman satu perspektif sama saya, percaya sama apa ya, ilmu yang saya sampaikan atau konten yang saya sampaikan mungkin benar. Nah teman-teman download aja YouTube saya,
masukin ke notebook LM dan tanyain notebook LM di situ, tanyain tentang konten-konten saya di notebook LM, sehingga Anda mendapat perspektif yang luas dari sisi saya. Atau juga hal-hal lain. Kalau saya biasanya, misalkan sekarang saya lagi belajar tentang OBS, saya lagi mengoptimasi OBS, makanya beberapa kali video ini langsung zoom in ya, contohnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Itu saya nguliknya, dulu saya pengen ngulik memang, tapi saya takut, aduh takut kelamaan dan sebagainya, pakai notebook LM, saya nguliknya cuma dalam waktu 60 menit. Karena kita belajar cepat sekali dengan super cepat dan saya langsung loncat ke Vir. Mungkin nggak ini tanpa coding, mungkin nggak ini dilakukan dengan spek komputer seperti ini dan lain sebagainya, dan saya nggak harus melototin YouTube yang panjang. Masukin notebook LM, langsung saya berinteraksi dengan konten-konten YouTube tersebut dengan jauh lebih cepat, jauh lebih saripatinya tuh jauh lebih lebih oke. Makanya bisa bikin kayak gini nih, langsung zoom seperti ini. Ya itu tipsnya dari saya, teman-teman pelajari notebook LM. Cukup ini aja, satu ini aja. Dari sini akan bercabang kemana-mana, Anda bisa belajar apa saja dengan cepat. Mau tentang bisnis, mau tentang apapun, self product, self improvement, tentang kesehatan, tentang iklan apalagi, dan banyak macamnya. Oke, langsung ngulik notebook LM. Dan kalau teman-teman mau join klub AI, jadi saya bikin klub AI di mana kita saling share, peer-to-peer sharing. Sejauh ini belum jalan-jalan amat sih, jadi ada dua, ada yang offline sama online. Kalau teman mau join, ya kita tuh belajar bareng, bukan saya ngajarin AI. Saya juga belajar terus, dan saya belajar terus di YouTube cukup, bagi saya cukup, pakai notebook ini cukup. Tapi ada satu blind spot yang memang nggak bisa dipenuhi tanpa teman, tanpa mentor atau tanpa teman, tanpa interaksi sosial. Makanya saya coba menginisiasi namanya Club AI. Kita saling share aja tentang penemuan-penemuan kita tentang AI, tentang kebagusan-kebagusannya AI, dan lain sebagainya. Yang mungkin saja kalau kita jumpa, kita diskusi, Anda udah tahu, saya udah tahu, tapi itu meyakinkan, dan sangat mungkin juga Anda jadi nggak tahu, Anda jadi tahu. Itulah nggak buka blind spot. Memang blind spot itu harus interaksi secara sosial. Nggak bisa oleh AI, nggak bisa oleh YouTube, nggak bisa oleh apa, tapi memang kudu secara sosial, alias interaksi langsung, entah Zoom, online, atau offline. Jadi kalau yang mau, WhatsApp saya aja di genrezeki.com. Mudah-mudahan jalan ya, karena saya baru menginisiasi. Per 3 Januari ini saya baru menginisiasi dan belum jalan-jalan. Kalau ada yang tertarik, WhatsApp saya aja. Gratis kok, gratis, ini bukan berbayar, bukan apa, memang kelompok belajar. Ibarat kata kalau teman-teman dulu kuliah, ada kebingungan, terus kita ngumpul, belajarin ini, kata ini, ya itu kelompok belajar aja, sederhana. Oke, cek aja di genrezeki.com. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.